warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingsih dengan NIM 28921501153 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen yang berjudul tahapan pengembangan sistem. Dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMM. Pengembangan sistem informasi sering hanya disebut dengan istilah pengembangan sistem atau sistem development. Terdapat beberapa definisi mengenai perkembangan sistem, di antara lain yaitu aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan atau problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan algoritma yang timbul. Kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang, dan pengguna yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Tahapan kegiatan yang dilakukan selama pengembangan sistem informasi: proses perencanaan, pengembangan, dan mengimplementasi sistem informasi dengan menggunakan metode teknik dan alat bantu pengembangan tertentu. Tahapan pengembangan sistem yang pertama ada tahapan analisis sistem. 1. Membahas sistem yang berjalan. 2. Menentukan kebutuhan sistem baru. 3. Membuat rencana sistem baru. Yang kedua ada tahapan implementasi sistem. Yang satu ada melakukan tes sistema. Yang kedua ada pemasangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga ada review hasil implementasi. Dan yang keempat ada laporan pembangunan sistem. Yang ketiga ada tahapan perencanaan sistem. Yang pertama ada rancangan dan spesifik teknik. 2. Pembuatan dan penyelesaian program. 3. Ada training user. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sebuah sistem. Yang pertama ada faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan, yaitu kelayakan teknis, ekonomis, legal, dan operasional. 2. Faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan proyek sistem mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Tahapan investigasi sistem. 1. Menentukan lingkup proyek. Itu rencana proyek meliputi rencana mengenai input yang masuk ke dalam sistem, proses yang terjadi dalam informasi, serta output yang akan dihasilkan dan digunakan oleh user. Yang kedua ada mengenali berbagai area permasalahan potensial, yaitu perencanaan akan menunjukkan hal yang mungkin salah sehingga hal ini dapat dicegah. Yang ketiga ada mengatur urutan tugas. Tugas ini diatur dalam urutan logis berdasarkan prioritas informasi dan kebutuhan untuk efisiensi. Yang keempat ada memberikan dasar untuk pengendalian. Tingkat kinerja dan metode pengukuran tertentu harus dispesifikasi sejak awal. Langkah-langkah dalam investigasi SIM. A. Menyadari masalah. Kebutuhan adanya proyek CBIS biasanya dirasakan oleh manajer perusahaan, non-manajer, dan unsur-unsur dalam lingkungan perusahaan. Yang B ada mendefinisikan masalah. Setelah sadar akan adanya masalah, manajer harus memahami dengan baik agar dapat mengatasinya. Yang C menentukan tujuannya sistem. Manajer dan analisis sistem mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan pemakai. Pada titik ini, tujuan hanya dinyatakan secara umum, nanti tujuan akan dibuat lebih spesifik lagi. Yang D ada mengidentifikasikan kendala sistem. Kendala ini penting diidentifikasi sebelum sistem benar-benar mulai dikerjakan. Dengan cara ini, baik rencana sistem maupun kegiatan proyek yang akan berada di antara kendala ini. Langkah-langkah analisis sistem yaitu ada mengidentifikasikan masalah, memahami kerja dari sistem, menganalisis sistem, dan membuat laporan hasil analisis. Tahap analisis sistem: mengumumkan penelitian sistem, mendefinisikan kebutuhan informasi, mengorganisasikan tim proyek, dan mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Tahap perencanaan sistem. 1. Menyiapkan rencana sistem yang terinci. Analisis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rencana sistem baru dengan alat-alat yang telah dijelaskan dalam modul teknis. Penggambaran dilakukan dari besar dan secara bertahap, secara rinci dengan mendekatkan top down, dan ini biasanya dilakukan untuk rencana struktur atau struktur desain. 2. Mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis harus mengidentifikasikan konfigurasi atau bukan merek peralatan komputer yang akan memberikan terbaik bagi sistem yang menyelesaikan pemrosesan.
3. Mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis bekerjasama manajer mengevaluasi berbagai alternatif dan dipilih yang paling memungkinkan subsistem memenuhi kriteria kinerja dengan kendala-kendala yang ada. 4. Memilih konfigurasi yang terbaik. Analis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dengan menyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Setelah dianalisis, kemudian direkomendasikan kepada manajer untuk disetujui. Persetujuan ini dilakukan oleh Komite Pengaruh SIM. Tahap implementasi sistem. 1. Merencanakan penerapan. Sebelum sistem baru digunakan, manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai rancangan sistem. 2. Mengumumkan penerapan. Proyek penerapan diumumkan kepada para pegawai dengan cara sama seperti penelitian sistem. Tujuannya untuk menginformasikan pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru dan meminta kerjasamanya pada pegawai. 3. Mendapatkan sumber daya perangkat keras. Rencana sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui. Setiap pemasok diberikan Request for Professional atau RFP. Sekian dari saya presentasi sistem informasi manajemennya mengenai tahapan pengembangan sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.